Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia menonton video-video di channel Inspirasi Guru. Mudah-mudahan channel ini memberi manfaat ya bagi kemajuan proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Karena itu Bapak Ibu mohon dukungannya dengan cara mengklik subscribe dan men-share ke sebanyak-banyak teman guru kita agar video ini bisa memberikan manfaat yang banyak. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang metode Billboard Ranking. Bapak Ibu sudah pernah mendengar metode ini, ya, Billboard Ranking? Oke, nanti kita akan bahas bagaimana metode Billboard Ranking ini. Nah, jika di sebelumnya Bapak Ibu saya sudah membahas tentang metode cut shot. Ya, cut shot itu mengurutkan, ya, mengurutkan materi-materi, mengurutkan materi yang sifatnya prosedural. Nah, maka di Billboard Ranking ini sama, mengurutkan juga, tapi ya kalau di cut shot itu mutlak urutannya seperti itu, karena proseduralnya memang seperti itu ya. Misalnya tentang rukun sholat kan nggak boleh itu dibolak-balik ya urutannya ya memang sudah pakemnya urutannya seperti itu. Maka di Billboard Ranking ini mengurutannya itu bukan sebagai pakem ya. Jadi itu murni kreasi siswa, dan siswanya nanti punya alasan kenapa dia menempatkan masing-masing itu di urutan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan metode Billboard Ranking ini? Nah, tujuannya adalah tentu untuk menguatkan pemahaman siswa, ya, menguatkan pemahaman siswa dengan mereka bermain menggunakan Billboard Ranking ini secara tidak langsung menguatkan pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dibahas, ya. Dan juga secara tidak langsung membangun kepercayaan diri ya, karena dengan metode ini Bapak Ibu diskusinya dahsyat ya, semuanya pasti aktif ya, semuanya karena merasa terpanggil untuk membela kelompoknya masing-masing. Lalu bagaimana menggunakan Billboard Ranking ini? Pertama, Bapak Ibu bagikan kepada kelompok potongan kertas yang berisi pokok-pokok pikiran. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat kelompok terlebih dahulu ya. Di kelas itu misalnya terdiri dari 5 kelompok. Nah, maka Bapak Ibu bagikan potongan-potongan kertas yang sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, isi kertas, potongan-potongan kertas itu ya bisa berisi pokok-pokok pikiran. Misalnya begini ya, jika kamu punya uang, misalnya pertanyaan kepada siswa, jika kamu punya uang, maka mana yang lebih kamu prioritaskan dari hal-hal berikut? Ya, misalnya beli buku, kemudian jajan bakso, lalu memberikan kepada pengemis, mana uangnya ditabungkan, dan seterusnya. Nah, ini jadi pokok-pokok pikiran itu nanti diminta kepada siswanya ya untuk mengurutkan. Nah, tentu saja nanti urutannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain pasti berbeda. Nah, kemudian langkah kedua, Bapak Ibu, ya, setelah mereka mendapatkan tadi potongan kertas itu ya, lalu mereka mendiskusikan untuk mengurutkan. Nah, di sini terbangun kerjasama ya, kerjasama. Kemudian ada argumentasi masing-masing siswa di dalam kelompok itu akan terbangun ya, mereka menyumbangkan ide dan gagasannya. Itu bisa dipastikan pasti terjadi itu. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah mereka mendiskusikan tadi, menempelkan. Nah, setelah ditempel, Bapak Ibu mungkin ada yang di pojok, ada yang di samping, ada yang di depan. Nah, lalu mintalah masing-masing kelompok itu untuk mempresentasikan hasil dari mengurutkan ide-ide atau pokok pikiran itu. Nah, tentu saja masing-masing kelompok tentu
berbeda-beda dalam mengurutkannya. Misalnya mungkin tadi ya kalau kasusnya penggunaan uang, ada yang pertama menempatkan di ranking pertama itu beli bakso misalnya. Alasannya gimana? Ya. Lalu ada yang memberikan kepada pengemis misalnya. Alasannya apa? Oh, ada yang ditabungkan dan masing-masing kelompok pasti berbeda-beda. Kalaupun sama, alasannya pasti berbeda. Kenapa menempatkan di ranking pertama itu? Ya, meskipun sama dengan kelompok yang lain misalnya, tapi tentu alasannya berbeda. Nah, mereka mempresentasikan itu. Lalu langkah keempat, ya, berikan kesempatan kepada kelompok lain memberikan tanggapan. Wah, tanggapannya pastilah sesuai dengan kelompok dia ya. Tanggapannya akan berbeda dengan yang sedang mempresentasikan itu. Nah, kita berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan. Dan ini Bapak Ibu bisa dibayangkan bahwa diskusinya akan sengit ya karena masing-masing akan membela argumentasi dari kelompoknya masing-masing. Lalu yang kelima Bapak Ibu, berikan klarifikasi dan apresiasi. Nah Bapak Ibu, jika ini kita gunakan, ya tentu pembelajaran semakin menarik ya, semakin hidup ya, dan kepercayaan diri siswa semakin meningkat. Demikian Bapak Ibu video kita pada kali ini. Ya, nantikan video inspirasi guru selanjutnya.